Kali ini kita akan bahas tentang asam dan basa. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasanya, di mana asam terasa masam sedangkan basa terasa pahit dan licin seperti sabun. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pembedaan asam dan basa dapat dilakukan menggunakan indikator seperti kertas lakmus dan indikator universal ataupun instrumen pH meter. Larutan asam akan memerahkan kertas lakmus biru, sedangkan larutan basa akan membirukan kertas lakmus merah. Pada pengujian zat dengan pH meter, larutan asam akan menunjukkan pH lebih kecil dari 7, sedangkan larutan basa akan menunjukkan pH lebih besar dari 7. Larutan dengan pH sama dengan 7 disebut juga dengan netral. Kali ini kita akan membahas 3 teori yang bermakna atau yang paling sering kita temui dalam mata pelajaran kimia. Untuk teori pertama adalah teori Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Contoh, gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius karena HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- dalam air. Contoh pada basa yaitu natrium hidroksida atau NaOH termasuk basa Arrhenius karena NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika larut dalam air. Konsep asam dan basa Arrhenius ini terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Teori kedua adalah asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes M. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan tersebut didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton ion H+ dari suatu zat ke zat lainnya. Menurut definisi asam Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, basa adalah akseptor proton. Contoh, pada ionisasi HCl ketika dilarutkan dalam air, HCl berperan sebagai asam dan H2O sebagai basa. Kemudian HCl berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O. Lalu H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+ sehingga terbentuk ion hidronium H3O+. Contoh kedua, pada reaksi ionisasi NH3 ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai basa dan H2O sebagai asam. Kemudian NH3 menerima proton H+ dari H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berikatan dengan H+ sehingga terbentuk ion amonium NH4+. Terakhir, H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton H+ kepada NH3. Yang ketiga ada teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibanding kedua teori sebelumnya dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut definisi asam basa Lewis, asam adalah akseptor pasangan elektron, basa adalah donor pasangan elektron.